Oke, yang C sekarang. Nah, ini XN-nya strictly increasing, tapi XN-nya selalu di mutlaknya dibatasi oleh 1 plus 1 per N. Lihat ya, ini mutlaknya yang dibatasi. Jadi di satu sisi memang bekerja dengan mutlak itu sangat menguntungkan dalam hal ini karena kita tidak usah bekerja dengan yang bagian yang negatif. Jadi prinsipnya itu yang kita lakukan untuk B tadi. Kita mutlakkan. Ya. Jadi kita tidak perlu batas bawah, hanya perlu batas atas. Batas atas ya kerjanya sama dengan yang tadi. Hanya yang oke ya. Jadi kita ini. Ini kelihatan nggak? Betul atau benar atau salah nih pernyataan ini? Bahwa XN-nya harus konvergen ke 1 dalam hal ini. N-nya ada di situ. Jadi apa yang diceritakan oleh kondisi ini? XN-nya ada di mana? Vortex ini ada di antara -1, -2 dan 2, Pak. XN boleh yang besar ya. Ya, jadi boleh gitu kan. Jadi ini mengatakan XN-nya bisa di antara -2 sampai 2. Boleh begitu sebetulnya. Ya. Nah, jadi jaraknya selalu di sini. Ya. XN, oh ini 0. Oke. Nah, apakah XE-nya konvergen ke ini? Ke 1 tidak? Nah, kira-kira apa sih yang memenuhi barisan ini? Yang pasti memenuhi ini. Misalnya apa? XN yang lebih kurang dari misalnya setengah gitu ya. Memenuhi ini tidak? Iya, Pak. Pasti memenuhi kan, karena ini pasti kecil dari untuk setiap N. Ya, jadi ini terpenuhi. Tapi dia ada di sini. Jadi di sini. Ini kalau barisannya di sini, batasnya ini adalah di sini nih. Ini batasnya di sini. Jadi kita, oke, jadi kira-kira ini benar atau salah nih kalau kita gambarannya seperti ini? Kalau kelihatannya sih Pak benar. Oke. Benar? Tapi belum tentu konvergen ke 1. Nah iya. Konvergennya iya kan? Kenapa dia konvergen? Karena terbatas dan naik. Terbatas gitu ya. Ini naiknya sudah diberikan, terbatas, oke. Jadi dia pasti konvergen.
Cuma masalahnya konvergennya kemana? Nah, ini yang kita lihat. Ini kan bisa dibuat kecil nih ya. Sehingga ini pasti terpenuhi. Jadi posisinya begini nih. Batasnya ada di sini, sedangkan barisannya bisa dibuat di sini. Kalau begitu ini bisa tidak konvergen ke sini? Ke satu. Satu kan ini. Tidak. Lihat ini ada gap nih. Jadi itu yang membuat dia tidak bisa konvergen ke satu. Jadi contoh penyangkal, barisan apa yang naik di sini di min 1 sampai min berapa tuh? Min setengah sampai setengah, gitu ya. Ya buat aja barisan naik di sini. Jangan keluar dari min setengah-setengah. Gampang kan itu sih. Ya. 1/2 pangkat 1/4 tambah 1/n boleh. 1/4 tambah 1 per n. 1/n. Naik kan itu? Nah, tidak naik, tidak naik ya. Tidak naik. Turun kalau itu sih. Iya. Lebih kecil. Nah, gimana cara buatnya yang naik situ? Setengah min 1/n, Pak. Minus 1/n. Mulai dari setengahnya, setengah dikurangi, gitu ya. Kuranginya semakin lama semakin kecil. Setengah kurang 1/2 pangkat n plus 5 gitu supaya yakin kurang dari ini. Dan itu ini akan konvergen ke setengah, gitu kan? Dan ini akan naik. Saya notasinya gini aja. Oke. Nah, lihat jadi bukti ataupun contoh kontra ini selalu muncul dari gambar-gambar ilustrasi, ya. Ini jangan lupa ilustrasi seperti ini kalau sebagai bagian dari kuadretan, ya. Itu yang tidak kelihatan kalau kita mengerjakan. Tapi sebetulnya ini yang perlu. Kuadretan semacam ini. Oke. Nah, dari situ baru dari gambar ini kita bisa lebih fleksibel. Jadi untuk membuat yang konvergen apa sih? Oke, tidak harus ini banyak. Oke, nomor D. Ini kan, kalau barisannya terbatas, maka dia punya sub barisan yang konvergen. Kebalikannya betul tidak? Oh, berarti ini kebalikan dari Bolzano-Weierstrass ya, Pak? Iya. Oh. Ya pertanyaan, kebalikannya betul tidak? Sepertinya tidak. Iya. Kalau iya, sudah jadi teorema kan? Iya, Pak. Harusnya ditulis di atas, Pak. Nah, sudah jadi teorema kan kalau gitu. Oke. Contohnya apa? Berarti saya harus ada sub barisan yang tak terbatasnya ya, Pak? Iya. Jadi buat barisan yang punya sub barisan konvergen, ya, tetapi tidak terbatas. Atau kembali lagi, tadi yang contohnya yang paling gampang yang biasa sebut ya, gimana sih barisan konvergen terbatas dan punya subbarisan yang konvergen itu apa sih contohnya? Yang selalu saya sebutkan. Yang gampang.
Apa mau terbatas? Tadi yang sebenarnya min 1, 1. Ini. Satu min satu. Tapi terbatas ya. Ya ini terbatas. Ini kan yang subbarisannya apa aja di sini? Min satu min satu. Ya yang Min apa konvergennya ya? satu satu. Ya, jadi ada subbarisan konvergen ke min 1, ada subbarisan yang konvergen ke 1. Ya. Jadi yang apa, dalam hal ini sih yang ganjil ke min 1, yang genap ke 1. Ya. Oh, Oke, jadi ini ada katakanlah 2 tipe subbarisan. Ya subbarisannya sih banyak kan, divariasikan aja depannya apalah. Tapi yang penting kan ekornya ya. Pada akhirnya ekornya menjadi min 1, ekornya yang 1. Gitu. oh, ini Oke. tuh. Oh, ini Ini dibagi ganjil prototip. genap ya berarti. Ya, ini prototipnya ya. Oke, bisa nggak ini diubah jadi ini tak terbatas? Bisa, bisa. Aha. Min satunya diganti subarisan yang naik. Min Ya. satunya diganti 2, 3, 4, 5. Seterusnya. Aha. Mungkin. Min satunya diapakan? Min Misalnya, satunya min satunya. diganti barisan naik. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Terus Iya. yang satunya diapakan? Satunya tetap. Supaya ada yang Oke. konvergen. Ya gitu. Jadi ini contoh ini ya. Satunya bukan satu maksudnya. Salah satu ditetapkan. Gitu ya. Yang satunya diperbesar, dibuat barisan naik tidak konvergen. Ya, paling gampang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi kayak gini nih. Min 1 kalau N ganjil, N kalau N genap. Oh ini sih enggak satu, tapi ini akan naiknya 2, 4, 6, 8 dan selanjutnya, kan? Gitu ya. Jadi ini untuk ganjil, ini subbarisan yang konvergen. Oke. Tapi ini yang tidak terbatas. Yang keseluruhan dia tidak terbatas. Oke, di sini. Nah, lihat lagi ya. Ini apa? Satu prinsip kerjanya. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Kita ubah-ubah. Kita tidak langsung buat konvergen yang ini apa? Cari subbarisan konvergen tapi terbatas. Ya, tidak terbatas, tapi modifikasi apa yang kita tahu. Oke, misalnya Anda minta, oke, bisa nggak Anda buat barisan yang ada 3 tipe subbarisan. Yang satu subbarisan konvergen ke 1, yang kedua subbarisan konvergen kedua, dan subbarisan konvergen ketiga. Tapi barisinya tidak boleh piecewise constant. Ini kan boleh dikatakan piecewise constant ya, kayak barisan ke yang konvergen ke min satunya ya min 1, 1, min 1, min 1, min 1. Ini kita ingin barisan yang punya subbarisan konvergen ke 1, ada subbarisan konvergen kedua, ada subbarisan konvergen ketiga. Kira-kira buatnya gimana?
Ya secara gambar sih kan barisannya sini, ini kumpulnya di sini, sebagian kumpul sini, sebagian kumpul di sini. Tapi gantian dari sini ke sini ke sini, kembali lagi ke sini, sini sini sini, kembali lagi, selalu begitu. Oke, ada ide gimana kita buatnya? Harus satu, mau plus mau minus supaya ada Boleh? variasi. Min 1 pangkat n gitu ya. Jadi dia plus minus ganti. Jadi ada di kiri kanan biar gantian gitu ya. Nah, tetapi kan ini harus sesuatu yang supaya lebih dekat ke n gitu kan. Apa nih? Misalnya 1/n kuadrat. Ya. Nah, tapi kalau ini, kalau n-nya apa nih? Kan habis itu bergantian harus pindah ke sini ya. Ini boleh katakan ini kalau n-nya kelipatan 3. Ya. Kalau berikutnya 2, kalau n-nya nih modulo, ini kan modulo. Ini modulo 0, modulo 1, modulo 2. Misalnya begitu. Oke. Ini kenapa n kuadrat? Ya suka-suka aja. Mau 2 pangkat n boleh, 3 pangkat n, ada banyak variasi di sini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Anda coba latihan ininya, soal-soalnya sendiri. Walaupun jadi PR kan, tapi latihan tetap. Oke. Kalau ada yang tidak ini, ada yang menarik, ya bisa kita diskusikan juga di kuliah, di kelas. Oke, kita sampai ke ini, barisan Cauchy. Sampai barisan Cauchy di sini. Nah, barisan Cauchy ini begini caranya, bahwa unsur-unsur ini definisinya. Untuk setiap epsilon sini terdapat ini mengatakan bahwa ada ekor gitu ya. Ada ekor barisan yang ini x kurang dari oke, ini m. Kalau ada ingat, saya kan mengilustrasikan barisan dengan ular kan, ular belang gitu ya. Ada bagian kepala, ada bagian ekor. Ya. Jadi unsurnya suku barisan itulah belangnya. Oke. Nah ini mengatakan bahwa untuk setiap epsilon ada ekor, sehingga di ekor itu jarak antara belang ini selalu kecil. Ini jarak belangnya. Oke, nah ini yang kita maksud dengan barisan Cauchy. Nah, jadi gambarannya kalau barisan Cauchy, kita kembali ke OneNote.
Jadi, XN adalah barisan Cauchy. Jika untuk setiap epsilon positif, dapat N positif sehingga XM kurang XM untuk setiap N dan M besar dari. Oke, jadi yang Anda ingat di sini bahwa ilustrasi ular gitu ya. Ini ground gitu ya, tanah. Ini si ular bagian kepala, ular belang. Ini. Nah, secara umum ini ekor barisan. Ini ekor barisan. Ini juga punya belang. Ya. Nah, kalau barisan Cauchy ini mengatakan bahwa si ekornya ini, belang di ekornya ini semakin lama semakin dekat. Kalau ini mengatakan, kalau konvergen ini si ekornya ini menuju sesuatu di bawah tanah, tidak kelihatan. Kalau Cauchy itu ini si kepalanya di tanah, ini seakan-akan ekornya ini gini, sehingga belangnya itu semakin lama semakin dekat. Berdekatan. Ya. Jadi gimana gambarannya supaya ini berdekatan, ya tidak lain bahwa si ekor itu harus melingkar sini. Ya kira-kira itu gambarannya barisan Cauchy. Ya. Nah coba sekarang apa bedanya? Pertanyaan besar adalah apa perbedaan barisan Cauchy dengan barisan konvergen. Oke. Kalau ini menunjukkan bahwa kalau ini ekornya harus melingkar begini, dia mestinya konvergen dong ya. Nah, jadi hubungan antara ini yang kita perlu bahas di sini. Apa hubungan antara Cauchy dengan konvergen? Ya. Nah, yang jelas di sini barisan konvergen itu Cauchy. Nah, misalkan XN ini konvergen, jadi XN konvergen ke X, gitu ya. Nah, jadi apa yang kita tahu di sini? Maka, saya tidak terlalu suka N dan M gitu ya. Nah, tulisannya tidak terlalu jelas bedanya N dan K. Ya. Oke, tapi ini bisa ditulis, nah ini pakai simsalabim gitu ya. Munculkan si kelinci dari topi. Buang lagi, biasanya sih begini selalu kan. Udah mau dihapus ini. Kok nggak bisa hilang? Ini dimunculkan si kelinci dari topi, kemudian nah itu bukan sulap saya, itu tiba-tiba menghilang sendiri, itu saya nggak tahu tuh. Oke.
kelincinya dihilangkan lagi. Ya. Nah, tapi kita kerjakan begini. Ya, jadi sekarang xn dengan x, kemudian xk dengan x. Prinsipnya seperti itu. Nah, dengan asumsi bahwa xn konvergen ke x, ini akan kecil. Ini juga harus kecil. Oke. Nah, Anda bisa buktikan itu. Bahwa jadi sekarang kita dapat teorema bahwa jika xn konvergen, maka Cauchy. Oke. Nah, cuma kebalikannya. Nah, ini yang pertanyaan besarnya. Kalau Cauchy apakah konvergen? Ya. Nah, ini pertanyaan besar sebetulnya. Jadi maksudnya apakah kalau kita punya apakah konvergen? Nah, ini pertanyaan besar. Dalam beberapa kasus akan benar, tapi ini kondisi ideal yang ingin kita selalu dapatkan. Ya. Kenapa ini kondisi ideal? Oke. Ingat ya, kalau kita bekerja dengan metode numerik gitu ya. Dengan metode numerik, misalnya menghitung akar gitu ya. Yang dilakukan kan sebetulnya akarnya belum tidak diketahui, justru itu dicari, didekati. Misalnya metode bagi dua. Untuk mengestimasi akar persamaan gitu ya. Misalnya ini prinsip bagi dua lagi. Nah, di sini misalnya tandanya F positif, jadi kita mencari akar. Oke. Nah, artinya kita mencari ini supaya nilainya negatif, positif, dan ini nilainya negatif. Oke, dengan asumsi ininya kontinu. Nah, kita akan sampai sini, gitu ya. Dengan asumsi ini mengatakan bahwa grafiknya itu harus di atas sumbu, ini di bawah sumbu. Nah, dari positif ke negatif atau sebaliknya, ini kalau grafik fungsi kontinu tidak bisa tidak, maka dia harus memotong si sumbu. Jadi pasti ada. Kita bagi dua. Apa nih? A plus B per 2. Ya, bagi 2. Cek di sini, nilainya positif atau negatif. Kalau misalnya ini negatif, maka akarnya itu bisa dipastikan akan ada di sebelah kiri. Di kanan, bukannya mengatakan tidak ada, cuma kita tidak bisa memastikan. Ini kan dua-duanya negatif.
Jadi kita bisa mengatakan, oh akar ada di sini. Jadi errornya berapa? Errornya adalah setengah ini. Kemudian bagi dua lagi. Kita cek tandanya, oh di sini negatif. Kalau begitu, di sini akarnya. Jadi ini jadi errornya. Lihat errornya makin lama makin kecil. Oke. Nah, tapi lihat apa yang kita dapat di sini. Yang kita dapat di sini adalah suatu barisan untuk menghampiri nilai ini. Nilai ini tidak diketahui. Nah, jadi barisan apa yang didapat? Kita ini L. Karena makin lama semakin dekat. Semakin dekatnya berapa batasnya? Ya ini. Setiap kali dibagi 2 kan menuju 0. Oke. Nah, masalahnya apakah barisan Cauchy ini konvergen tidak? Oke, Anda ingat waktu S1 metode numerik gitu kan, semua dapat kan ya, metode numerik, algoritma, gimana algoritma ini kita hentikan atau mencari nilai eigen atau apapun itu ya. Kan ininya sih tidak pernah ditemukan sel term eksak kan, hanya hampiran. Nah, kapan itu harus berhenti? Saat dua suku berurutan kurang dari error yang diinginkan. Ya, itu kan ya. Jadi yang kita dapat, yang kita cari adalah 2 estimasi berturutan lebih kecil dari katakanlah 10 pangkat min 5 gitu ya. Kita berhenti di situ. Oke. Selama itu belum dipenuhi ya jalan terus. Nah, jadi yang kriteria berhentinya bukan kedekatan dengan L yang dicapai, karena L-nya kan kita tidak tahu. Ya. Jadi yang kita kriterianya adalah sebenarnya kriteria barisan Cauchy ini. Tapi sebagian dari barisan Cauchy. Jadi hanya dua estimasi yang berurutan. Nah, jadi estimasinya adalah barisan Cauchy. Cuma apakah barisan Cauchy konvergen? Tidak. Idealnya iya. Ya, itu yang kita inginkan. Nah, kebetulan untuk real, untuk bilangan real, barisan Cauchy itu dengan barisan konvergen adalah ekuivalen. Jadi konvergen jika dia barisan Cauchy. Oke. Nah, dengan demikian teorem besarnya adalah barisan Cauchy itu konvergen. Dan ini tidak setiap ruang bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ya. Ruang di mana barisan Cauchy konvergen kita sebut barisan ruang yang lengkap, komplit. Itu ruang yang ideal. Nanti studi tentang ruang Banach itu ya khususnya adalah ruang dengan metrik di mana metriknya, di mana setiap barisan Cauchy itu konvergen. Oke. Masalahnya mencari limit ini saya gambarkan aja ya. Masalah mencari limit gitu ya, limit konvergensi barisan. Ini saya bilang ini seperti ayam dan telur ini. Ayam sama telur duluan mana adanya? Ayam dulu atau telur dulu? Ya.
Nah, ini mencari limit atau barisan gini. Kalau kita mau menunjukkan barisan konvergen, mencari dan menunjukkan konvergen, itu seperti ayam dan telur, gitu ya. Untuk menunjukkan konvergen, pertama limitnya harus dicari. Ini, pertama L harus dicari. Tapi untuk mencari L, harus diketahui konvergen. Sedangkan konvergen kemana? Konvergennya harus ke L. Jadi mana duluan? L duluan atau tahu L konvergen? Nah, itu saya bilang ini masalah ayam dan telur ini. Cari ke konvergenan. Oke. Jadi yang diinginkan adalah sekarang bisa tidak kita menunjukkan konvergen tanpa harus menyinggung tentang L. Mana tuh? Jadi ini masalahnya mana yang dicari tadi? Nah, jadi sekarang dicari adalah untuk menunjukkan XN konvergen tanpa harus merujuk L limitnya itu. Nah, inilah barisan Cauchy. Jadi yang ditunjukkan adalah tunjukkan XN itu barisan Cauchy. Nah, Cauchy konvergen, maka barisan itu konvergen. Oke. Ini ceritanya. Oke, saya belum buktikan, mungkin saya buktikan pendeknya aja ya. Jadi teorem besarnya adalah barisan Cauchy bilangan real pakai jika makanya. Maaf. Jika XN barisan Cauchy dari bilangan real, maka XN konvergen. Oke. Dan intinya di sini menyatakan outline buktinya ada dua. Barisan Cauchy itu terbatas. Kalau terbatas kan punya subbarisan konvergen. Kan? Yang kedua, kalau kita punya subbarisan Cauchy konvergen, maka seluruh barisan konvergen. Jadi asal ada satu aja barisan subbarisan Cauchy yang konvergen, maka seluruh barisannya konvergen. Kenapa subbarisan Cauchy konvergen? Barisan Cauchy itu kan melingkar-lingkar tuh, mengumpul di satu titik gitu, ekornya tuh.
subbarisan yang melingkar, maka keseluruhannya harus konvergen. Oke. Kira-kira idenya seperti itu. Nanti kita selesaikan ini cepat. Dengan ide ini jadi gampang. Jadi diberikan barisan Cauchy. Nah, karena Cauchy maka dia terbatas. Karena terbatas, maka ada subbarisan yang konvergen. Oke. Tapi subbarisan dari Cauchy adalah Cauchy juga. Nah, jadi sekarang kita punya subbarisan Cauchy yang konvergen. Jadi kalau ada satu subbarisan Cauchy konvergen, maka keseluruhannya konvergen. Oke, kira-kira itu outline buktinya, kita selesaikan lain kali. Oke. Dan sisanya di bab ini adalah limit infimum dan limit supremum. Saya hanya menunjukkan sekilas saja, tidak detail gitu. Ini hubungannya dengan tadi waktu kita membuat apa tadi? Bisa nggak kita buat barisan yang punya subbarisan konvergen ke 1, 2, 3 gitu ya. Hubungannya dengan itu. Jadi 1, 2, 3-nya itu nanti kita sebutnya titik kumpul, titik limit. Dan lim ini adalah menentukan titik limit yang terbesar atau terkecil. Oke, kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Saya stop dulu videonya.